Pada suatu hari bersama anak-anak muda di Dusun Tegalsari, saya diajak melihat kebun kopi Mbah Ngatirin yang berada di pinggir Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Sebuah petualangan untuk bukan saja mengetahui perubahan rasa, melainkan juga perubahan hidup. Dengan kopi sambung tumpang sari dengan aneka rasanya yang unik. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, foto samping sebelah kanan adalah cakupan tanah pertanian milik Mbah Ngatirin, salah satu petani dari Dusun Tegalsari yang kita edukasi serta sudah menerapkan cara sistem tanam dengan baik dan benar, serta untuk hasil bisa dilihat sekitar 1 bulan lagi ini mendekati masa panen, dari hasil lebih optimal, lebih banyak, serta jarak tanam yang ideal. Mbah Ngatirin adalah salah satu petani kopi yang ada di Dusun Tegalsari ini, dan bisa dilihat untuk skala kebun yang terawat dan penerapan sistem sambung menghasilkan tanaman kopi itu berbuah secara optimal. Bisa dilihat ini adalah salah satu contoh biji kopi yang sekitar 1 bulan lagi akan dipanen. Dan untuk cakupan wilayah perkebunan Mbah Ngatirin ini adalah salah satu, tidak hanya Mbah Ngatirin, tapi banyak sekali para petani khususnya di Dusun Tegalsari maupun di Desa Tegalsari ini yang sudah mulai teredukasi untuk bisa memetik dengan cara baik dan benar, yaitu dengan memetik kopi yang sudah siap petik, yaitu petik merah serta petik matang. Dan nantinya ketika petik merah atau petik mentang itu diterapkan oleh seluruh petani akan menghasilkan kopi yang bercita rasa serta memiliki kekhasannya, khususnya dengan sistem tanam yang diterapkan oleh para petani di Dusun Tegalsari ini, yaitu tumpang sari, menghasilkan cita rasa yang unik serta khas Dusun Tegalsari ini. Perbukitan menoreh antara 1825 sampai 1830 adalah bagian dari Perang Jawa yang membuat kas keuangan VOC kalang kabut. Perang besar yang dikobarkan Pangeran Diponegoro karena keadaan topografinya yang berbukit-bukit menjadi basis gerilya Pangeran Diponegoro yang membuat pasukan Belanda kebingungan. Pasukan Diponegoro jauh lebih menguasai medannya dengan taktik gerilya. Namun ironinya, usai Pangeran Diponegoro dijebak dalam perundingan yang licin, perbukitan menoreh berada di ketinggian 600-800 meter di atas permukaan laut, kemudian dijadikan lahan perkebunan kopi oleh pemerintahan Belanda. Saya Mbah, nawa badhe mangertosi bab tanaman kopi sing disimbah tandur. Sampun pinten tahun nanem kopi menika? 8 tahun. Dengan sistem yang sama dari yang dulu dengan yang sekarang? Enggak. Beda. Bedane napa nek sing riyen kali sakniki, Mbah? Sik riyen niku kopi sangga langit kaya niki lho. Niki dhuwur-dhuwur niki. Yuk niki riyen ampun nonton kopine. Kopi kula rombak tanduri teh. Teh mboten hasil kula ganti salak. Salak mboten hasil malih kula ganti kopi. Yuk sakniki lekas berhasil. Ning mboten sing sangga langit. Mboten Sing tumpang sari. nggih sambung. Sambung. Rumiyin ngeten hasilnya kurang sae. Bareng pun kula tanemi kula sambung ternyata hasilnya saged napa sae ngoten. Mun saged napa saged ngraoske ngoten. Ngraoske napa? Nggih ngraoske hasilnya ngoten. Lho didol teng pundi? Nggih ten peken ten nggih. Mentan. Nggih ampun dadi dadi wos kopi wuwus Pun dadi wos. rasan ngoten. Dadi sampean apa ngolah kiambak napa pripun? Nggih ngolah kiambak. Tunggile kula
dibeto tenggane Bambang. Bambang niku Kopi jebret. kopi jebret. Liyane di teng UPH niku. Nggih. Napa peranane UPH nggih jenengan? Onten gunane mboten? Kula napa tumut kelompok napa Argo Makmur nika lajeng napa hasil kopi nggih saged dipun napa didamel sae lajeng diolah sae njuk ten mriku nggih saged napa nampi hasil kopi saking nggen kula njuk senese ngoten nggih pelatihan kula nggih saged Pelatihannya buat tanam. Napa? anu tanam sampai pengolahan pasca panen. Dados UPH niki membantu panjenengan mboten, Mbah? Nggih sangat membantu. Regane luwih larang napa Nggih regane luwih murah? luwih dhuwur ngoten. Luwih dhuwur nggih. Dhuwur. Dadi mboten dihapusi nggih. Mboten. Nek rumiyin regane nek ten pekenan umum niku 19.000, nek tenggen ten UPH ngoten nggih saged 3 doso kawan doso ngoten. Petik merah, Petik merah nggih. ngoten. Niku langkung saya nggih. Nggih. Tiga kali Pak. Mangke disambung ngoten. Mangke yuk sing pun sambung mriko. Niki kopi napa, Mbah? Niki nggih robusta Niki robusta lokal asli. Lokal asli. Terus Terus mangke disambung mriko kalih sing entres saking Sumatera. Mangke saged hasilnya saged napa langkung sae ngoten. Nah niki ngeten iki mangke yuk disambung. Niki ngeten iki kayak motongi dhuwure mangke disambung. Niki ngeten. Niki kayak bahan si seling ngoten. bahan Bahan mangke disambung. Si seling niki. niki napa niki, Mbah? Iki sing batang sing pun disambung ngeten. Sing dipotong wau. Nggih sing dipotong terus disambung ngeten. Mangke di pendeke entres sik sae ngeten. Iki jenenge entres. Entres iki mangke di ketok-ketok ngeten. Mangke yuk nggih nyambung ngeten kaya nika wau. Jadi salingen iki disambung kalih niki. Disambung? Nggih. Disambung kalih niki mangke yuk ditutup. Niku butuh waktu pinten dangune? Paling mboten sebulan. Sebulan niku pun nganu pun napa istilah? Nggih, Gathok. Pun niki pun tingis-tingis ngeten niki nggih. Ha nek niki sing pun awah niki? Ah niki pun Niki dari sambungan. nggih. Pun sambungan. Pun niki sambungannya mriki. Dados jenis kopi napa jenenge niki? Nggih robusta. Iki sik jenis kopi klon si kembang. Nek jenis-jenis niki jenis tugu sari. Yo wonten sing malih ngaten tugu ijo. Ijo. Yuk sik niki sekoi. Koi. Sekoi napa pagi ngono. Iki jenis sekoi napa sepagi. Yo wonten malih sing jenis niki tulang ikan. Oh, jenisnya kathah sanget. Jenis kathah nggih. Ada tulang ikan. Niki ngeten iki pun siap tanam niki. Niki pun siap tanam. Oh, ditanam teng lahane ngoten nggih. Pun lepas saking niki nggih. Nggih, mangke dipendecak nggih ngoten pun bukai. Jadi proses niki nganti dumugi ngaten butuh waktu pinten sasi? Nggih, ngantos ngeten iki nggih kalih wulan. Kalih wulan. Terus mengke ditanam kira-kira panene berapa lama? Ini
biasanya mangke 6 bulan. mboten nganti kalih urip kalih biasanya sok kalih mboten ketang sak titik pun saged kalih woh. Oh ngoten, pinten sasi? Setahun pun saged woh. Oh setahun 12 sasi no. Ha nggih. Awit nyambung ngaten iki mangke. Oh, awit nyambung. Pun woh. Pun. Neng gek latihan ya woh ngoten. Ping pinten dianggap panenan pun sae ngoten. Mangke nek umur 6 tahun 6 tahun pun wohe pun sae. nggih. 6 tahun 7 tahun Nek mangke pun ngangge umur-umuran pinten tahunnya umure kopi niku? sak umur. Sak umur pinten? Pinten tahun? Atusan tahun lebih. Atusan tahun nggih. Niku saged anu nggih, nek saya saged pendak tahun panen nggih. Nggih, ben tahun panen. Batang bawahnya itu ada 50 tahunan. Niki pun umur widaan tahun niki. Sudah tahun. Berarti sak umur panjenengan? Nggih niki. Sak leting. Setunggal liting. Tandurane bapak. Nek sing atusan tahun niku wonten Nggih tesih panen, Mbah. Karena disambung itu dari peremajaan ini kan penyambungan itu termasuk peremajaan. Jadi umurnya dihitung saka penyambungan oh. Pundi? Kok cilik ya? Ah itu kan dipotong. Oh, Dulunya songgol. sing tumbuh niku sambungan. Iya. Nek sing asli jenenge asline niki. Sangga Langit. Nggih, niki Sangga Langit niki nek atusan tahun pun punjul niki sing mriki. Niki juk tukule kula sambung. Kula sambung dadi asile nggih ngoten niki. Mundak sae. Bisa dengan kulit luar. Kini, justru ketika hampir seluruh dunia tersungkur karena pandemi COVID-19, tak terkecuali masyarakat Dusun Tegalsari, Kelurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo di daerah istimewa Yogyakarta itu, anak-anak mudanya bangkit melawan pandemi dengan kopi. Ini natural, semi wash sama full wash. Nah, tiap proses pasca panen dari kopi akan mempengaruhi cita rasa dari kopi ketika nanti diseduh. Ini adalah proses pengeringan biji ceri, yaitu sebelum biji kopi dipisahkan dengan kulit arinya atau duler, harus kita keringkan dengan cahaya matahari dengan dilapisi air seperti ini, dan nanti ketika kadar air sudah sekitar 13-12%, pengeringan sudah dianggap ideal, dan nantinya biji kopi yang sudah dikeringkan ini siap untuk diuler atau dipisahkan dengan kulit arinya. Nih, ini untuk proses full wash dan ini semi wash. Proses selanjutnya di sini ada natural. Ini proses natural, jadi biji langsung dikeringkan keadaan utuh seri seperti ini, dan ini proses honey. Dari setiap proses akan berpengaruh terhadap bentuk cita rasa kopi setelah nanti diseduh. Untuk warna ini berbeda karena setiap proses memiliki caranya masing-masing. Ini dipisahkan dengan kulit luarnya, sementara proses natural diikutkan kulit luarnya, dan hasilnya seperti ini. Untuk proses honey sendiri diikutkan sebagian kulit luarnya, jadi skala warna untuk proses pengeringan akan memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda. Kebangkitan itu tak lepas dari apa yang dilakukan seorang Babin Kamtibmas, Aibda Suranto dari Polsek Purwosari, yang melakukan pendampingan pada anak-anak muda itu untuk mengolah kopi. Atas pengabdian tugasnya itu, Aibda Suranto mendapatkan apresiasi langsung dari Kapolri Jenderal Sulistyo Sigit Prabowo
berupa kesempatan mengikuti pendidikan perwira. Ketika di sela-sela ketugasan kami sebagai Babin Kamtibmas dalam masa pandemi tentunya Pak. Ya. Jadi kami di sela-sela melaksanakan himbauan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di masyarakat, kami juga menerima banyak mungkin keluhan dari masyarakat terkait dengan adanya dampak-dampak pandemi. Nah, kebetulan kami di wilayah Dusun Tegalsari, Purwosari ini menemukan beberapa pemuda yang selama ini terdampak adanya pandemi COVID-19. Yaitu ada yang sebelumnya bekerja menjadi di PHK, menjadi nganggur, menjadi tidak mempunyai penghasilan, itu menjadi permasalahan tersendiri. Karena potensi pemuda yang ada di Purwosari cukup besar, makanya alhamdulillah dengan adanya diskusi yang panjang, diskusi yang ada, kami menemukan kopi ini kan sudah menjadi sesuatu yang sebenarnya banyak dicari. Tapi saya melihat di daerah Purwosari di Limboya selama ini belum disentuh dengan baik. Seperti kita tahu, di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu produsen kopi menoreh yang khas dan unik selain kopi Merapi dari Kabupaten Sleman. Nama kopi menoreh yang sudah mulai dikenal dari mulai perkembangan olahan produk kopi banyak sekali dijumpai di Kapanewon Girimulyo dan Kapanewon Samigalo. Sementara itu, anak-anak muda di Dusun Tegalsari dalam masa pandemi justru memakainya sebagai momentum kebangkitan, bukan hanya mengolah rasa kopi, melainkan mengolah kehidupan dan masa depannya. Dengan mendirikan UPH, unit pengolah hasil kopi Argo Makmur, mereka mengolah kopi jenis tumpang sari dengan aneka budidaya penanaman dan pengolahannya hingga melahirkan cita rasa kopi yang unik. Selain Aibda Suranto, tak bisa diabaikan adalah kepeloporan Bambang Waluyo. Penduduk asli Tegalsari yang sepulang dari perantauannya membabat habis tanaman kopi Songgolangit warisan leluhurnya. Tanaman kopi yang semula dibiarkan tumbuh liar menjadi lebih pendek dan menggunakan teknik sambung yang memungkinkan cita rasa kopi sebagaimana digendai dan lebih produktif. Sama tetangga ataupun orang yang dekat kebun saya itu saya dibilang gila. Kenapa? Cara budidaya orang tua saya kebetulan yang Songgolangit itu kami merubah wajah kebun secara total. Yang dulu dengan Songgolangit waktu panen pas masa-masa panen itu kami mengajak tenaga untuk merubah kebun. Saya potong semua itu. Songgolangit itu kopi di daerah sini yang tumbuh liar dan tinggi sekali. Tinggi, ya maksudnya ditanam tapi terus tidak dipotong, diliarkan begitu saja, tapi berbuah ya bagus. Akan tetapi mana itu ada permasalahan, manakala panen itu harus pakai tangga atau apa? Ya pakai tangga, resiko kejatuh juga dan waktunya juga sangat-sangat menyita manakala masa panen. Tujuannya setelah saya potong itu kan saya sambung pendek-pendek yang sesuai. Disambung dengan tanaman lain? Disambung dengan kopi yang tentunya varietas lain. Bagus. Ya sama-sama robusta kan, tetapi karena entres itu menentukan, kita berharap waktu penyambungan itu kan kita tahu besok kopi itu panennya seperti apa kan. Waktu masa panen kita bisa melihat, oh saya menginginkan kopi yang besoknya kalau panen seperti ini. Tumbuh kopi di sekitaran kami kan banyak sekali. Tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh alami ya? Ya. Terus kita ambil tegan-tegan tersebut kita tanam.
sesuai aturannya, maksudnya sesuai bidang tanahnya dan atau ukuran jarak idealnya, tingginya. Nah, setelah hidup itu baru kita sambung ke varietas yang lebih baik. Kalau kami ada ya, kami sendiri ngambil dari cenderung ke Bugusari, Temanggung, karena kopi sendiri yang dari sana itu Bugusari itu dari jenis ruasan kopinya besar-besar, luasnya pendek itu kami minati karena apa? Buahnya lebih lebat, lebih satu tangkai itu bisa ya buahnya besar-besar. Nah, tujuan kami merubah kebun itu dari Bulu Songgolangit bisa menjadi pendek, nanti merawatnya gampang, buah waktu pemetikan gampang, terus masih bisa ditanami buah lain di sekelilingnya. Cara tumpang sari. Saya pernah uji coba dengan pohon lain pun pernah, menyambung dengan pohon cemitri, dengan pohon jambu, dengan apa. Nanti jadinya seperti apa? Kopi dengan jambu. Pohon jambu, akan tetapi kurang berhasil. Itu belum sampai berbuah, hanya waktu itu hidup tapi nggak sempat lama gitu. Itu berarti karena itu orang mengatakan Pak Bambang gila. Iya. Pada malam harinya saya ajak anak-anak muda itu berbincang bagaimana mereka bersikap mengantisipasi situasi dan mengatasi permasalahan yang dimungkinkan, termasuk bagaimana mereka melawan pandemi dengan kopi. Saya nggak ada ceweknya. Datangan semua. Kemarin ketika bertemu dengan Mas apa kayak jenenge Mas Suranto siapa? Mas Babin ya, Mas Babin itu beliau ngomong begini begitu dengan kopi menghadapi pandemi, anak-anak muda bisa dikumpulin dan seterusnya, bisa mengembangkan potensi ekonomi dan seterusnya. Apa Mas Dukuh? Ya, terima kasih Mas. Kaitannya dengan potensi yang mungkin bisa kami banggakan dengan apa yang ada di Pedukuhan Tegalsari, mungkin nanti dari teman-teman bisa menambahkan. Tegalsari merupakan wilayah yang masuk Kelurahan Purwosari, Kapanewon Girimulya Kulon Progo yang ada di wilayah perbukitan Menoreh. Potensi-potensi yang ada selain sumber daya alam dan juga sumber daya manusia, mungkin untuk sumber daya alam ada dari view atau pemandangan ataupun produk-produk tanaman yang cocok ditanam di Pedukuhan Tegalsari ini dan juga hasil turunannya. Nah, salah satunya yang kita kembangkan untuk dunia perkebunan ini ada kopi, teh, cengkeh dan lain sebagainya yang menunjang nanti untuk kegiatan UMKM yang ada di Pedukuhan Tegalsari yang dilakukan oleh warga masyarakat dan juga tentunya dari kaula muda ini yang nanti menjadi generasi penerus yang akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh para orang tua, terutama dalam hal bertani. Nah, ini salah satu panjenengan kan juga masih muda kan? Iya. Masih muda apa enggak? Masih semangat muda. Nanti ngaku-ngaku. Jomblo. Oh gitu ya? Benar. Iya. Saudara-saudara nanti bisa dihubungi di nomor ini. Iya. Gitu ya? Iya. Ini Mas Dukuh loh. Mencari Ibu Dukuh. Mencari Bisa audisi. Nah, itu mungkin selain dari perkebunan, pertanian, kesenian, dari kerajinan, nah, ini yang bisa kami banggakan salah satunya produk ya dari teman-teman muda. Mungkin di setahun belakang ini dari masa pandemi COVID ini rupanya karena sering berada di rumah, terus gabut. Nah, itu mulai gabut dan kabut yang ada di Tegalsari ini membuat ternyata melek, Pak. Gitu ya? Iya. Melek ini semua melek gitu dengan ternyata di Tegalsari ini duwe
Kalau Mas Ranto bilang, Mas Bakin bilang itu kan ada banyak beberapa anak muda yang karena pandemi jadi PHK dan seterusnya. Ada yang di antara ini? Ada, nggih. Mana? Yang korban PHK mana? Ada nggak? Ini PHK. Itu ya, karena pandemi ya? Iya. Kopi merupakan salah satu potensi yang ada di Tegalsari yang kemarin itu ya cara ngolahe Mas. Cara ngolahe iki sik primitif. Sik cara Mbah Biyen. Nah, konvensional. Nah, konvensional baik itu saka cara budidaya maupun cara nanti pengolahannya. Ya, niku sik konvensional. Nah, salah satunya dengan Mas Babin tadi selaku Babin yang ada di Porosari ini yang melihat potensi yang ada, mendorong, memberi semangat, memberi pandangan pada teman-teman ini. Nah, gayung bersambut. Nah, ini dengan semangat. Tadi saya bilang di masa pandemi sering komunikasi, ngopi bareng. Nah, itu muncul ide untuk kenapa tidak potensi yang ada ini dikelola bareng-bareng. Sebelum ke motivator, ke korban PHK. Kasihan banget ini. Kasihan, kita bisa melihat kumisnya sudah berubah kan? Ngenes, Pak. Ngenes gitu ya? Iya, ngenes. Terus sampean mau kumpul-kumpul di sini? Awalnya ikut tongkrong. Terus bersama Mas Tegar. Ya. Nama saya Abdul Hidayat Damarjati. Namanya Abdul Hidayat, korban PHK karena pandemi. Ya. Itu. Nomor WA-nya nanti bisa dilihat di sini, bisa dihubungi. Awalnya tongkrong-tongkrong. Yuk ketemu Mas Tegar niki. Ya. Terus ya bincang-bincang itu, Pak. Karena Dari hasil tongkrong-tongkrong itu apa? Makin ngenes atau muncul ide-ide. Tuh. Ide apa, Mas? Ide membangun potensi yang ada di Dusun Tegalsari. Menjual hasil kopi dari kebun biar bisa memiliki nilai jual yang tinggi. Dulu sampai nyambut gawe di mana? Di Kuto? Di Kuto, Pak. Nyambut gawe sebagai apa, Mas? Sebagai penjaga parkir loket. Terus saiki melu-melu neng apa sih di sini Mas Tegar apa UPH itu apa? UPH itu unit pengolah hasil, Pak. Unit pengolah hasil perkebunan. Nek UPH khususnya di kopi, kaitan kopi. UPH hanya kopi saja. Nggih, kaitan kopi. Sekarang kita fokus ke ini dulu. Ini bagaimana anak-anak muda di pedusunan Tegalsari mengantisipasi, mensikapi pandemi ini. Karena kan relatif semua orang mengeluh nih. Hampir semua. Sampean mengeluh nggak tentang pandemi? Wah, sangat mengeluh sekali, Pak. Tenane. Rasanya tuh sampean gemuke segini. Gimana kita yakin? Ini kan napa-napa arek Mas. Bahkan yang gemuk bisa mengeluh, Pak. Apalagi yang kurus kering seperti ini. Kuwi luwih cilaka men. Kan semuanya global terdampak. kalau makanan Sampean mengeluh karena diet gagal apa gimana? karena aktivitasnya terbatas, jadi keringatnya juga terbatas keluarnya. Gitu ya. Jadinya gemuk. Biasanya apa aktivitasnya? Nggak apa-apain sih. Turu. Apa Mas sampean itu tenane ketoke sampean iki ya investor apa gimana? Bukan. Saya cuma pengajar, Pak. Di mana? Saya ngajar di SD Percobaan 2. Oh, nek pira ono kaitane ya kedhewe wis entuk gaji negara ya. Ya, tapi kan nanti motivasi teman-temannya. Oh, dia memotivasi. Nah, motivator salah satu penggerak. Karang Taruna penggerak. Jadi beliau apa di Karang Taruna? Ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna. Iya. Sekarang saya minta pertanggungjawabannya. Sebetulnya bukan ketua sih, tapi hanya pendamping dan kita bersama-sama ketua dan secara struktural. Ya, struktural. Sebenarnya sih gini, Pak, Masnya berbagai macam latar belakang, berbagai macam pekerjaan dari teman-teman. Pengennya kita mengoptimalisasi sumber daya alam yang ada, khususnya di Dusun Tegalsari ini yang sejak dari dulu itu sebenarnya Tegalsari ini sangat kaya, Pak. Dusun Tegalsari ini, apalagi Desa Purwosari ini memiliki berbagai macam potensi, diantaranya kopi, teh, ada rempah-rempah. Nah, itu bagaimana cara kita mengoptimalisasi apa yang sudah ada, khususnya ini kita start lewat kopi dengan nama Tumpang Sari ini. Kita harapkan nantinya ketika kopi yang dulunya terbengkalai, belum dianggap sebagai objek potensial serta memiliki nilai jual rendah, hanya dijual ke tengkulak dengan
nilai yang belum bisa mensejahterakan para petani. Bagaimana kita yang rata-rata walaupun berbagai macam latar belakang, tapi ini hampir semua anak dari bapak ibu petani kopi. Nah seperti itu. Terus lewat diskusi yang kita bangun, jadi kita mulai dengan diskusi bagaimana ini bisa dikembangkan, bagaimana ini kita bisa membuat suatu olahan produk yang memiliki nilai jual yang bisa masuk ke pasaran. Mungkin kita juga tahu Indonesia sebagai itu kan omongan marketer. Siap. Saya pengen minta pertanggungjawaban ke Ketua Karang Taruna atau apapun lah namanya, mau pendamping atau apa. Bagaimana sebetulnya anak-anak muda di sini? Jadi anak muda di sini itu sebetulnya jiwa semangat tentang hal-hal baru sangat tinggi, Pak. Nah, selain itu anak-anak sini itu juga tidak miskin akan hal-hal baru. Maksudnya dari berbagai sumber anak muda, ada yang dari pelajar, dari mahasiswa, dari yang sudah kerja dan lain-lain itu punya ide yang macam-macam, nah bisa ditampung dan bisa dialokasikan ke hal-hal yang mungkin baru dan belum ada di sini. Apalagi akses informasi juga relatif nggak ada batasan ya. Bisa internet dan sebagainya itu Ya. ya. Jadi ngerti mana-mana ya. Kampung sini kan juga termasuk hampir 60% ya pakai wifi. Hampir 60% pakai wifi. Iya, karena nggak ada sinyal. Akses sinyal dulu ya. Udah ngumpul ke sini karena di sini ada wifi atau gimana? Enggak, maksudnya di Banyak toh? Jadi, Ada berapa pemuda dan pemudi di sini? kalau anggota Udah hafal. sekitar 60. Sekitar 60. Ya, 60. Ya, 60 yang pemuda. Ini kita mau rekrut lagi bisa tambah. Gitu ya. Ibaratnya Tegalsari ini bis kan, saya itu nggawa bis iki arep tak gawa nanti. Lah paling tidak apa yang ada di dalam bis ini kan nanti saya juga tidak ingin nek iso ki yo sampai di tujuan dengan selamat, dengan tujuan yang sama. Nah, saya sebagai sopirnya, salah satunya mungkin Karang Taruna ini sebagai termasuk tulang punggung nggih. Saka gurune Cah nom ki saka dadi saka gurune masyarakat. Dadi ombak-umbule kahanan masyarakat niku ya wajah. Nah, wajah dari kampung itu dilihat juga dari pemuda harapan pemudi. Oh, pemudi. Oke, ada pemudi ya. Untuk satu lompatan kita memaksimalkan skill dari budidaya kopi ya. Dia nanti sebagai penerus budidayanya. Nah, saniki arep adol ora ana sing nandur kopine piye, Pak? Ngono ya. Nah, mula kan iso tuku ning sekalian. Ya di lain tempat itu kan belum tentu nanti selera. Mantep ngombe kopi ini dewe. Paling boten mantep mangan. Kopi menoreh tumpang sari. Mana kopinya? Cuma ngomdo. Mari ngopi dulu. Enggak ada. Ngopi atau minum kopi sudah menjadi budaya dan rutinitas sebagian besar masyarakat dari berbagai kalangan. Secangkir kopi memiliki cultural experience yang panjang, syarat makna dan filosofis. Perjalanan tersebut meliputi dari mana asal dan bagaimana cara ditanam, cara proses pengolahan biji, serta cara penyajian menjadi sebuah minuman. Pada fase ini muncul istilah origin, di mana digunakan sebagai identitas daerah atau kebun tempat jenis kopi tumbuh. Hal ini dilakukan agar kopi bisa lebih dikenal secara spesifik. Satu varietas kopi bisa melahirkan varietas dan cita rasa yang berbeda jika ditanam di daerah yang berbeda pula. Bersama Bambang Waluyo alias Bambang Jebret dan Aibda Suranto, anak-anak muda Tegalsari mencoba mengolah rasa kopi dalam rasa kehidupan mereka. Mereka bahkan bertekad untuk mengenalkan produk kopi lokal mereka ke pasar internasional.
Iki koyo klompen capir zaman Pak Harto. Tapi model kita. Mas Roging. Siap. Sampean kan mahasiswa. Iya. Mau skripsi lagi, skripsinya apa? Judulnya untuk kalau judul lebih menjurus ke SD. Jadinya Apa SD apa? kebetulan saya juga skripsinya itu penelitiannya juga di SD Tegalsari. Jadi metode saya judulnya itu pengaruh model pembelajaran. Seperti kan sekarang banyak model-model pembelajaran, Pak. Nah, mungkin Virtual. di Online. SD sini dilatar belakangi dengan guru-guru mungkin kebanyakan masih tua gitu. Masih tua. Sudah Rata-rata. tua. Rata-rata sudah tua, jadi kebanyakan guru itu ya bukan waton ngajar seadanya. Oh, problemnya apa nih anak guru itu? Mungkin tidak update dengan cara Tidak update, modelnya. Ya modelnya kan mungkin ada sekarang kan sudah diterapkan dari model Online. model online, model baru. Jadi untuk Pengaplikasian. siswa itu lebih tertarik dengan belajarnya dengan menggunakan model gitu. Jadi istilahnya kalau mungkin lebih cepat menyampaikan updatean dari mungkin ya sekolah yang lebih standar. Nah, standar itu Sesuai dengan tuntutan zaman. ya, sesuai tuntutan zaman. Memang ada problem gitu ya? Kebanyakan kalau ya mungkin kalau dari sekarang mungkin banyak ya guru yang udah CPNS muda-muda itu mungkin model pembelajaran yang disenangi anak itu akan lebih cepat datangnya. Jadi istilahnya update senang belajar. Nah, daripada dengan guru yang sudah usia mungkin Lanjut usia. istilahnya sing penting Cara penyampaian. Metode belajar. Metode belajarnya ya. Iya. Oke, saya nanya lagi nih sama guru honorernya ini. Ini cah nom gitu ya. Turu gitu ya. Gimana Mas yang disampaikan tadi? Ben gue njur diangkat gitu loh. Soalnya jangan ya tes dulu ya Pak. Lho nek di tes ki kan saka kene kan iso ndelok panjenengan punya konsep apa ki kuwi mau Mas apa namanya? Afid. Mas Afid tadi ngomong ada persoalan nih, problem komunikasi, perbedaan umur, terus metode pengajaran, kuwi maring ngene ngono. Kowe saiki cah nom Mas sinten? Abil. Abil. Afid. Afid sama Abil. Iya. Upin Ipin. Piye Mas? Ya, yang disampaikan Mas Afid tadi benar. Jadi saya menemukan apalagi di era pandemi ini kan kita mengajar itu harus serba online. Sistem online. Ya, mungkin kalau kita yang masih di era milenial, apalagi yang di era milenial ini kan harus ikut dengan perkembangan, misalkan pakai Google Form atau mungkin Classroom atau mungkin pakai Meet atau Zoom dan lain-lain. Itu yang guru yang sudah sepuh itu nyun sewu, jadi mereka masih agak bingung Pak. Nah, Knowledge-nya itu ya, karena terbiasa dengan metode lama yaitu yang paling identik dengan metode lama itu kan ceramah. Nah, jadi kan langsung, tapi kan kalau tua udah bingung Pak. Gitu. Dengan medianya saja juga masih gagap gitu ya. Iya. Kalau sampean apa nih? Sampean kan kaosnya apa? Mahasiswa nih. Kerut. Kaosnya krot. Indoor. Bisa dilihat. Sampean anggota generasi kerumunan. Gangster. Bukan. Kerumunan pemuda. kebetulan ini adik tingkat saya satu universitas. Oh, ini mahasiswa Iya. di mana? UPY. Adik kelas juga sama jurusannya. Pendidikan apa? Fakultas apa? Fakultas Keguruan. Keguruan. Dan ilmu pendidikan. Cita-citanya emang jadi guru. Sampean kok tidak meyakinkan jadi guru? Kamera, Bro. Nanti murid-muridnya kurang ajar dulu kalau sampean. Cita-citanya poluan Pak. Sampean betul cita-citanya jadi guru, nggak jadi petani. Belum ketemu Pak. Belum ketemu. Cuman kan baru awal-awal terus ada pandemi jadi di rumah itu loh Pak. Jadi kurang maksimal dari pembelajarannya. Cuman dikasih tugas-tugas gitu Pak. Semua Problem mahasiswa umum hampir semuanya. Jadi itu ya. Tidak hanya pekerja, mahasiswa ternyata terdampak Apalagi yang pandemi. angkatan baru ini Pak, belum pernah masuk ke kampus. Cuma Itu di rumah. problem anu ya, sampean di rumah terus Dan di bingung. sekolah, di kampus. Terus sampean suka nongkrong-nongkrong di sini atau gimana? Ya diajakin Pak.
diajain ya. Dirangkul. Kenapa tadi dirangkul? Penting yang ngerangkul kayak gini. Penting. Kenapa? Penting, Pak. Penuran negatif perbuatan ini. Paling tidak mengurangi kegabutan di rumah karena problem di Biar kampus. ada aktivitas, Pak. Ada aktivitas. Menambah wawasan juga. Ini juga ya rada gabut bisa. Lah aku nek engko tak takon Mas Tegar ki nganu ya apa ketuane? Dia mesti nganu bersemangat gitu. Aku pengen ngerti problemnya dulu nih. Apa nih ada mahasiswa yang karena kuliah sistem daring, kamu kok di satu dusun yang di ketinggian berapa di atas 600 sampai 800. Ya, itu kan adem. Sementara kan dia butuh kehangatan. Kan susah. Ngopi ya? Ngopi. Lewat ngopi. Kalau saya di pandemi ini apa ya Pak, lebih ke mengalir. Jadi kita kan seperti pertama kita pada nggak musim pandemi nih, observasi kita tentang ya nggak munafik, kita kan butuh uang gitu kan, butuh uang men, butuh uang. Nah di situ kan kalau di sebelum pandemi kita mengalir ini. Nah di masa pandemi kita observasi lagi apa sih yang maksudnya masih bisa kita lakukan semasa pandemi. Nah, tapi sampean mahasiswa masih tanggungan orang tua? Masih. Jadi nggak ada problem kalau tambah uang saku. Kalau Kehilangan itu uang saku. Wah, kehilangan uang saku ya? Kehilangan karena kita kan pandemi daring Pak. Kita hanya di rumah dan kita perlu mungkin kebutuhan kita kan semakin tua kita kebutuhannya menambah. Jadi secaranya sorry Mas Alif ini kerja kan sampean? freelance. Dia mahasiswa Reseller. dan sambil kerja. Reseller dia. Jadi Apa yang freelance atau freelance. Lebih ke freelance. reseller. Ya. Freelance. Bukan reseller. Freelance. Oh, Jadi freelance. kalau misal kebetulan kan Freelance ki apa Mas? Freelance apa kan oke banget. kerja bebas Petani yang freelance. Sak ketemunya sing kira mahasiswa dari freelance. Sudah freelance. Kalau saya sebenarnya pertama kalau pas jadi mahasiswa itu apa ya lebih karo satu mungkin sering apa ya sama ini. Ya. Nah, yang kedua ada kebetulan Driver. Oh, Nah, driver. Driver di mana? Di kota di sini? Seringnya di seputar sini. Mungkin kalau Driver kemarin apa? Driver saya apa? Kalau di sini driver apa? driver sembarang Pak. Saya kebetulan Bapak punya pickup dan Oh. saya Angkut hasil Iya, kebun segala macam. iya. Material. hasil ternak Nggih, juga. kebetulan Pak Duko kan juga ternak kambing. Nah, saya bekerja sama untuk mengantarkan kambing-kambing Pak Duko ini untuk Nepotesme nih. ke tujuan. Oh gitu ya. Iya. Juga pernah pindah sama saya juga. Oh gitu ya. Ini semasa kuliah kan dulu ngekos. Nah, Mas Abel sudah rampung ya kuliahnya ya. 2015 sudah. Sudah nikah, sudah Terus punya jadi rumah. guru honorer di sini. Iya, di Ya. Jogja. Oh di Jogja. Sleman, Iya, di Di Sleman. Sleman. Oke. Tapi sampean penduduk di sini ya. Bukan penyusup kan Pak? Bukan. Ini ono wis rampung kuliah jadi guru honorer, iki mahasiswa, ini korban PHK. Ini gabut. Mas juga. Mas Tegar Pemuda desa tidak kerja. itu luwih ra jelas meneh. Tapi kemudian dia diangkat jadi ketua. Bukan ketua sih Pak, maksudnya kita usung skala bersama, tidak ada ketua, cuma di sini kita nggih. Motor penggerak. Nggih. Kenapa sampean pada menghindari tanggung jawab? Aku ora dudu ketua loh, aku melu-melu lho. Mungkin yang kita pegang no leader just together Pak. Jadi ketika kita bisa mengoptimalisasi apa yang ada di sini tanpa di situ terketok dengan adanya ketua atau yang nggih cuma mungkin dibilang inisiator lah Pak. Inisiator dalam artian bagaimana dengan berbagai macam latar belakang tadi kita Bersinergi. nggih bisa bersinergi membangun apa yang ada di sini. Potensi. Khususnya di kala pandemi bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan segala macam potensi serta sumber daya alam yang ada ini kita olah dan kita mengenalkan dusun desa kita menjadi salah satu Dikenalkan kemana?
Ke akses luar, Pak. Ada semuanya. Internasional. Harapannya lokal, nasional, internasional. Sampai kok berani banget ke internasional, emang apaan yang mau dikenalkan? Kita mulai dengan kopi. Masuk kegabutan mau dikenalkan. Lewat gabut, buktinya kita bisa mewadai orang-orang yang gabut. Kita bisa sepahamkan duduk satu meja. Mentang-mentang gabut marah. Nggih, Pak. Sampean yakin nih, PD nih mau mengenalkan potensi dusun ini? Yakin, Pak? Yakin. Gimana caranya? Kita sepahamkan lewat diskusi yang kita bangun tadi. Kita meyakinkan seluruh warga masyarakat, seluruh pemuda bahwasanya kita itu sangat kaya. Kita itu sangat tinggal bagaimana kita mengakses pasar sekarang, bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada, terus bagaimana kita bisa produk-produk yang ada khususnya di Dusun Tegalsari maupun desa Purwosari ini bisa terserap ke pasar. Sudah banyak produk tapi serapannya kurang. OPA Argo Makmur itu Gapoktan. Iya, Gapoktan, gabungan kelompok tani, Pak. Gabungan kelompok tani, petani-petani kopi yang ada di sini gitu. Ini beberapa contoh produknya yang sudah oke. Kita di situ juga mulai mungkin skalanya dari sekarang mulut ke mulut ke telinga, dari relasi, mungkin saya punya relasi, dari Mas Abdul punya relasi. Kalau mulut ke mulut itu sadis loh. Harus mencicipi kopi kan lewat mulut, Pak. Gitu ya. Dari ke mulut ke mulut. Tak pikir dinyunyuk-nyunyuk kayak gitu. Ini kan nggak sopan. Disokorke ya. Ini sing ngendika Pak Dikul ndak kerawani aku ngono kuwi. Muni congor aku kerawani. Nggih, sesepuh Bapak Ibu yang di situ perannya sebagai petani, prosesor maupun barista, tapi bagaimana pemuda di sini juga diberikan peran, juga diberikan akses untuk ikut membangun UMKM yang ada di sini, Pak. Lewat kopi, kita start lewat kopi. Jadi harapannya bagaimana kopi di Dusun Tegalsari maupun Desa Purwosari ini bisa berkembang, bisa dikenal dan bisa diterima di skala lokal, nasional maupun internasional. Nganggo bahasa Inggris iki ben anu kok. Ben payu di internasional kok. Iya, harapannya seperti itu, Pak. Masuk ke pasaran internasional, setidaknya seorang turis atau orang asing itu tahu bahwa ini kopi dengan spek berapa gitu. Kalau sampean ngomong internasional, saya pengen tahu Anda meyakinkan calon tamu-tamu yang dari luar negeri atau apa dalam bahasa yang mereka bisa terima. Plastik. Just a little, sir. I mean that we make some product. It is the product from Tegalsari, and we grow up together to improve to all customer at the national, also international, and at here, white the Aksara. It is the traditional from here, and then we know if Indonesia, if the biggest eksportir kopi. Eksportir kopi? Ya, Indonesia adalah negara terbesar keempat sebagai produsen kopi di dunia, Pak. Gitu ya. Ya nanti terjemahnya bisa lihat di bawah ini. Kalau sempat. Gitu ya. Tegalsari Murano nohi ekohio nonde kedas. Jepang. Oh, ini Jepang. Iya. Promosi, Pak. Karo wong Jepang. Oke, saudara-saudara, ini di Dusun Tegalsari. Ini pegunungan yang tingkat ketinggiannya tadi. Ternyata ono ngene-ngene iki. Siapa Mas Tegar siapa? Tegar Cahaya Putra. Cahaya Putra itu bisa bermimil ngono-ngono iki lho. Sampean kan tidak menyangka toh. Mas Duko bisa bahasa Jepang dulu Naruto itu. Dia belajar gitu ya. Cuman karena lama tidak kaiwane tidak diasah ya harus belajar lagi. Boleh minum sake sebanyak-banyaknya. Boleh. Ini sudah sampai mana saja produk sampean ini? Kopi Menoreh Tumpang Sari. Bisa diceritakan Mas, kopi Menoreh Tumpang Sari itu apa? Kopi Menoreh Tumpang Sari, kenapa namanya Kopi Menoreh Tumpang Sari? Karena di Kapanewon Girimulyo, khususnya di Dusun Tegalsari maupun Desa Purwosari ini adalah lingkupan dari Pegunungan Menoreh. Jadi Pegunungan Menoreh salah satu penghasil kopi dari Kulon Progo, Yogyakarta selain Merapi, Pak. Oke. Okay. Jadi bagaimana kopi yang banyak sekali ditanam di perbukitan Menoreh ini bisa dikenalkan seperti kopi specialty yang banyak sekali kita kenal. Sering menjamurnya ada coffee shop yang sekarang sudah mulai menjamur. Nggih, ada bagaimana kopi dari Kulon Progo juga bisa terserap sebagai lokal produk yang bisa menjual nama daerah maupun cara nama kopi tersebut. penjualannya yang selama ini sudah dilakukan bagaimana?
kita sudah akses secara online, kita kenalkan. Tapi di luar Tumpang Sari ini kan ada banyak brand kopi nih Mas. Iya, banyak sekali. Gimana Mas dengan hal-hal kayak gitu itu? Kan sekarang ini katanya zamannya bukan kompetisi Mas. Nggih. Tapi zamannya adalah kolaborasi. Nggih. Dengan banyaknya merek-merek itu. Kan di daerah Samigalo juga ada. Banyak. Gimana lagi? Kopi Bacing, kopi Maria, kopi kita sikapi sebagai motivasi Pak, bahwasanya syukur kita juga bangun komunikasi yang baik antara seluruh prosesor yang ada di Kulon Progo. Kita juga sering sambangi bareng-bareng, kita main bareng, ngopi gantian, kadang juga ada prosesor-prosesor luar, tidak hanya dari lingkup Kulon Progo, juga ada dari Purworejo juga datang. Kita saling sharing. Ini karena daerah pinggir. Nggih, perbatasan. Perbatasan Purworejo. Nggih, kita bangun komunikasi yang baik bagaimana lokal produk ini bisa dikembangkan secara bersama dan mengangkat nilai lokal produk ini bisa dikenal Pak, khususnya dari perbukitan Menoreh. Di Kulon Progo juga sudah ada bandara internasional. Dan kebetulan Kulon Progo itu lintasan dengan Borobudur. Nggih. Nah, bandara internasional nanti akan volume nanti mungkin ya setelah pandemi selesai mungkin volume turisme internasional dengan bandara internasional itu akan mengubah segalanya. Bisa mendongkrak Borobudur, apalagi ini Pak Jokowi itu serius bahwa Borobudur nanti akan jadi destinasi wisata fokus ya, super gitu ya kelasnya. Itu kan artinya infrastrukturnya barang nanti katanya akan melintasi ini nih daerah Sindusun. Bedah Menoreh. Tanya dulu ke Mas Dukuh ya. Tanya dulu ke Mas Dukuh. Gimana persiapan sampean menghadapi perubahan itu? Kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan untuk di wilayah Tegalsari ini menjadi salah satu nanti wilayah yang mau dilewati program Bedah Menoreh, yaitu program kaitannya pembukaan jalur antara bandara Yogyakarta Internasional dengan Borobudur. Nah, salah satunya lewat yang di Tegalsari ini untuk menyikapi agar nanti dengan selesainya dibangun jalan itu nah, sebetulnya konsep dari namanya Bedah Menoreh itu menurut yang saya pahami itu kan bukan cuman intinya ini menggai dalan ombo liwat, itu bukan. Sebenarnya konsep yang namanya Bedah Menoreh itu membedah apa yang ada di wilayah Menoreh ini kaitannya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya agar bisa sepenuhnya semaksimalnya dimanfaatkan oleh warga masyarakat dan sepenuhnya nanti menjadi warga masyarakat di Menoreh ini sejahtera, maju. Nah, sejahtera baik lahir maupun batin. Dengan nanti mendorong adanya jalan yang bagus mulus, wisatawan ataupun orang-orang yang dari bandara mau lewat ke Borobudur maupun dari Borobudur mau ke bandara otomatis kan lewat wilayah sini. Jangan sampai mengdelok toh Pak. Oh gitu ya. Ojo nganti meng nonton. Nah, harapannya nanti siapapun yang lewat ke jalan nasional yang ada di wilayah Tegalsari ini nanti berhenti. Paling tidak noleh, tertarik, mandek. Paling orangnya kita punya rest area atau hal yang lain. Nah, di situ nanti kita bisa iklankan, promosikan potensi yang ada di Tegalsari ini. Nanti bisa jualan hasil bumi kuliner atau apa gitu ya, baik itu kuliner ataupun nanti karena kalau kerajinan atau nanti dia sekedar istirahat mau untuk homestay juga ada, dia mau beristirahat. Makanya saya akan mengajak kalau saya mungkin dari segi teknologi ya kurang begitu update. Nah, ini untuk nanti tantangan bagi teman-teman yang muda, kepiye carane membumikan Tegalsari, menggaungkan Tegalsari ini. Kita setiap saat di Pedukuhan ada grup dari teman-teman Karang Taruna yang di situ setiap ada permasalahan, ada ide-ide apa di-sharingkan, diskusi. Nah, di situ hidup duwe ide apa, terus arep kegiatan apa, apike kepiye. Ada permasalahan juga di situ kita
rembuk. Nah, makanya harapan nanti dengan adanya bedah menoreh, tetap kita yakin bahwa nanti kita bisa menangkap apa yang menjadi peluang. Semoga yang teman-teman dan harapan semua warga Tegalsari dapat tercapai. Ya, kira-kira begitu. Itu adalah doa yang paling religius. Nah, sebelum kita tutup, saya cuma ingin mempertontonkan bagaimana anak-anak dari Dusun Tegalsari ini mensikapi situasi yang ada saat ini, situasi yang sebetulnya dialami oleh semuanya, bukan hanya orang se-Tegalsari, se-Kulon Progo, se-Yogyakarta, seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami hal yang relatif sama. Di Amerika, di Paris juga orang mengeluh hal yang sama, sebetulnya ada situasi berubah. Tapi itu semua akan sangat tergantung bagaimana kita mensikapinya, karena pada kenyataannya dalam situasi yang seperti ini ada juga orang yang bisa membaca peluang dan dia bisa mendapatkan sesuatu yang dulu tidak didapatkan. Apalagi misalnya Pak Jokowi ngomong nanti akan ada beberapa pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh yang namanya AI, oleh robot-robot dan sebagainya. Itu yang tidak bakal bisa direbut itu adalah kreativitas, responsibility atas segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita kutip omongan Pak Habibie ini, kita nggak bisa ngandalin SDA, sumber daya alam. Yang harus kita andalkan adalah SDM. Saya pengen dengar closing statement, pernyataan penutup dari Mas Tegar, siapa namanya Mas? Tegar Cahya Putra. Tegar Cahya Putra yang dengan keyakinannya meskipun situasi pandemi belum selesai dan sebagainya, beliau berani melamar apa Mas? Melamar gadis, koyo lagu ini gadis desa. Gadis desa sebelah. Gadis desa sebelah untuk menjadi istrinya. Loh itu saya nggak ngerti itu nekat atau yakin. Kalau nekat karena frustrasi, kalau yakin kenapa? Hidup adalah pilihan dan bagaimana kita memilih jalan, memilih jalan yang terbaik dan sampai kita bisa mendaya upayakan untuk sampai berjumpa di titik terbaik menurut takdir, seperti itu Pak. Wow. Jadi kita hanya bisa mendaya upayakan apa yang ada. Dan untuk closing statement mungkin maaf, sampean punya blog, punya platform medsos apa? Oh ada banyak Pak di Tumpeng Sari. Bisa di-sharekan di sini. Okay. Siapa tahu ada yang follow dan seterusnya. Untuk Kopi Menoreh Tumpang Sari bisa di follow IG-nya yaitu Kopi Menoreh Tumpang Sari. Dan ada blognya juga UMKM Tegalsari. Untuk yang lain tergabung dalam organisasi kemudaan yaitu Karang Taruna Manunggal Pedukuhan Tegalsari, Tegalsari Village, dan YouTube juga ada, bisa di sub juga. Ya, terima kasih saudara-saudara untuk ikut dalam diskusi yang keren ini. Semoga bermanfaat. Kopi Menoreh Tumpang Sari, sejahtera petani kopi.